Halo, sahabat Lavender. Ketemu lagi sama Kak Saat. Kali ini di Kampus Live. Kak Saat kedatangan Kak Hussein. Udah namanya Hussein doang memang. Kak Hussein. Halo semuanya. Kita manggilnya apa nih, At, nih? Ke audiens. Sahabat Lavender. Sahabat Lavender. Oke. Sahabat Sahabat Lavender, kenalin nama gue Hussein. Dan gue lebih suka dipanggil Bang dibanding dipanggil Kak. Jadi kalau itu gue lebih suka dipanggil Bang Hussein aja. Ya, kalau Kak Saat nggak bisa dipanggil Bang. Karena mengkhawatirkan. Agak meragukan. Makanya gue selalu manggil tuh Babang Saat. Oh iya, Ya. Jadi kalau panggilnya Kak, kayaknya dia kan lebih muda dari gue ya. Jadi manggilnya Babang Saat aja. Oke nih, At. Ya, nah Bang Hussein ini, sahabat Lavender, dia adalah lulusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Ya, betul. Kamu kedua Kak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tadi mau ngomong Fakultas Ekonomi dan Budaya, salah ya. FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Gitu. Dari Ilmu Ekonomi, kampus yang banyak menterinya. Pertanyaan pertama, pernah diajar sama menteri beneran nggak? Pernah, tapi kayaknya udah jadi menteri belum waktu yang ngajar? Aduh, gue lupa deh, waktu itu sama Bu Mari LK Pangestu ya. Oh, Bu gitu. Mari. Dia kan kayaknya sempat pernah jadi Menteri Perdagangan kalau nggak salah. Betul. Itu sempat, cuman gue pernah diajar 1 semester sama Pak Faisal Basri. Kalau lu anak yang suka ngikutin ekonomi banget gitu. Ini gue nggak apa-apa kayak gini-gini ya. Nggak apa-apa. Itu Pak Faisal tuh pernah ngajar gue di mata kuliah ekonomi politik nih, At. Jadi beliau tuh tidak pernah ngabsen, tapi tidak pernah sepi kelasnya. Karena seru banget kita ngomongin economics dan politics jadi satu. Nggak pernah ngabsen, tapi selalu penuh kelasnya, bahkan dari kelas lain juga ikutan di kelas beliau. Oh, jadi banyak yang sit-in ya? Banyak yang sit-in. Oh iya, istilahnya masih ada sit-in ya? Ada. Jadi namanya sit-in untuk kalau sahabat Lavender yang masih SMA, jadi di kampus tuh suka ada mahasiswa sit-in. Kalau dia nggak mau nih daftar kelas itu, karena takut dihitung nilai. Akhirnya dia cuma, isi Pak, saya mau numpang sit-in gitu. Bisa izin, bisa enggak? Bisa izin, bisa enggak. Nah, gitu ya. Bisa aja kalau memang satu kelas itu biasanya udah rame, ya nggak perlu izin. Kadang-kadang langsung naik aja duduk, nggak masalah gitu. Nah, kelasnya Pak Faisal tuh selalu rame. Selalu rame. Nggak pernah enggak. Gitu. Bahkan beliau udah bilang, saya nggak bakal ngabsen ya. Gitu. Tapi kita tetap udah tahu karena kita tahu kapasitas beliau sebagai ekonom kan. Gitu. Iya, Pak Faisal Basri terkenal banget sih. Terkenal. Era sekarang mungkin nggak banyak yang terdengar kalau nggak ngikutin banget. Tapi dulu Pak kan pernah nyalon gubernur ya. Betul, dari jalur independen dulu sempat beliau. Independen nyalon gubernur dulu. Nah, itu berarti kalau diajar menteri langsung pernah. Tapi kayak cuma 1 kali kayak gitu, beliau cuma datang untuk ngasih kayak kuliah umum gitu-gitu. Gitu-gitu sih pernah. Kayak K1 ada kuliah yang pengajarnya rektor waktu dulu. Kuliah pengajar rektor. Iya, dosen Pak Prof Anis. Iya. Itu waktu jadi rektor tuh masih ada mata kuliah kan waktu S2. Tapi nggak pernah datang. Ya karena kesibukan macam-macam ya. Tapi selalu ada dulu ada Prof Wisnu, Prof Wisnu tuh selalu nge-backup gitulah. Karena di situ memang ada dua dosen. Jadi harusnya gantian. Tapi karena Prof Anisnya sering berhalangan, jadi full Prof Wisnunya juga gitu. Ya jadi memang ya itulah kalau resikonya ambil mata kuliah tapi dosennya sibuk. Tapi teman-teman ada yang masih ada dapat mata kuliahnya Prof Bu Sri Mulyani gitu atau siapa? Gue sih nggak tahu ya apakah masih ada atau nggak. Zaman itu tuh kayaknya zaman setelah gue deh ada yang pengujinya itu Bu Sri Mulyani, itu kan sempat booming banget. Iya, penguji skripsinya tuh Bu Sri Mulyani, tapi itu kayaknya angkatan bawah gue deh. Pas angkatan gue kayaknya nggak ada yang nggak sama sekali nggak aktif di kampus berarti ya, atau ngedosen atau apa nggak kelihatan. Mungkin ada, cuma gue nggak ngambil mata kuliahnya ya. Jadi gue nggak tahu. Pokoknya salah ngomong gue. Lanjut. Oke. Nah, ilmu ekonomi. Jadi di FEB kan banyak nih jurusan nih. Ya, ada beberapa. Tapi
pas kausnya ini 2010 ya berarti. Iya, semoga kalian percaya kalau Ya. gue angkatan 2010 ya. Makanya masuknya 2010. Di 2010 itu ada mata kuliah apa jurusannya Jurusan. FEB tuh Awalnya ada 3, terus kemudian kayaknya tahun 2011 apa 2012 itu ada jurusan baru baru ya. Sekarang kan juga ada yang yang baru-baru kayak nih. ilmu ekonomi Islam sama bisnis Islam. Nah, waktu itu cuma dalam tanda kutip Ya, cuma ada manajemen ilmu ekonomi sama akuntansi. akuntansi. Betul. Jadi cuma 3 dulu. FYI nih, saya satu angkatan sama Tasya Kamila, si anak gembala. Tapi Tasya Kamila anak akuntansi. Anak akuntansi. Tasya Kamila PPKB ya dulu ya. Iya, Sangat terkenal lah. pinter. Pintar. Lanjut. Sangat pintar. Itu nanti kita, tapi sekelas enggak kan? Pernah sekelas emang? Nggak tahu ya, tapi kayaknya pernah, tapi lupa di mata kuliah umum lah. Oh, yang bareng gitu. Iya, buat campur. sahabat Lavender tuh jadi tuh mata kuliah tuh ada mata kuliah umum, ada mata kuliah jurusannya. Jurusan, ada peminatan. Mata kuliah umum itu mata kuliah yang semua mahasiswa tuh dapat. Biasanya ngomongin tentang Pancasila, etika, bahasa Inggris itu semua orang dapat tuh atur. Tapi ketika udah masuk ke jurusannya ya gue dapat pelajaran di ilmu ekonomi, yang di akun dapat akun, yang di fisika dapat fisika gitu sih. Oke. Nah, tadi dari 3 jurusan itu, Ya. kenapa ilmu ekonomi? Karena suka. Jadi memang ini agak unik ya. Jadi waktu gue mau milih kuliah, pilihan gue tuh cuma 2 jurusannya di UI, yaitu gue mau jurusan ilmu ekonomi sama mau jurusan ilmu sejarah. Alasannya cuma suka aja. Jadi karena gue orangnya penasaran. Jadi kayak gimana sih ilmu ekonomi atau ilmu sejarah. Jadi gue akan ambil 2. Walaupun kalau lu kelas 12 sekarang, terus lu coba cek kita nyebutnya passing grade. Iya, itu akan keketatan. Ya itu kan jauh banget ya antara ilmu ekonomi sama ilmu sejarah gitu. Tapi karena gue suka, jadi gue ambil gitu. Karena gue punya penilaian ya. Kalau gue ngomong prinsip kayaknya dasar punya penilaian bahwa kalau kita milih, kalau kita suka sesulit apapun ya tetap sulit, tapi karena suka ya jadi akan lebih mudah sedikit untuk diadepin sih. Iya, gitu. Jadi minat dan bakat kan. Ya. Nah, kalau minat minimal ngejalaninnya enjoy. Ya. Nah, tapi enjoy enggak? Lumayan. Atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke, ini belum ini sebelum dikasih tahu juga ke sahabat Lavender. Jadi ilmu ekonomi dan ilmu sejarah. Jadi gue pernah masuk ilmu sejarah juga. Oh, sebenarnya dapat ya? Iya. Sebenarnya kan dulu kan itu pintu masuk buat di universitas kan ada banyak ya. Jadi ada yang lewat SIMAK masih ada ya? Masih. SIMAK masih ada. Terus sekarang namanya SNBT gitu-gitu. Nah, kasarannya gue masuk lewat jalur yang lain, jalur duluan lah di ilmu sejarah. Terus kemudian gue ikut SNBT yang ujian tulis itu, gue dapat di ilmu ekonomi. Akhirnya gue milih yang ilmu ekonomi. Kalau dibilang enjoy atau enggak, gue kesusahan karena gini. Jadi ilmu ekonomi itu kuliahnya apa? Gitu ya. Sebelum saya udah tahu nih sekalian. Satu bakal nanya ilmu ekonomi itu bakal jadi saya udah tahu nih. Sekalian. Ilmu ekonomi itu sebetulnya kita belajar ekonomi kan, berarti ekonomi hafalan ya gitu-gitu ya. Enggak sama sekali sebetulnya. Tidak sama sekali. Jadi basis di ilmu ekonomi sendiri itu kita harus bisa matematika. Basis matematikanya harus kuat. Bukan apa hafalannya matematika. Bukan karena kita ngejelasin fenomena ekonomi nih itu pakai model matematika. Jadi kalau kalian tahu ya kan, mungkin ada sahabat Lavender yang IPS dan udah belajar ekonomi. Pasti kita tahu ada misalkan nih, yang mempengaruhi permintaan, kalau harga naik permintaan itu akan turun. Gitu kan. Gitu. Nah itu kan cuma kalimatnya kan. Di kuliahnya itu kita bedah dari sisi matematiknya gitu. Kan ada ceteris paribus, ada hal-hal yang dianggap tetap. Nah, kalau hal-hal yang dianggap tetap ini kita lepas, itu kayak gimana sih? Toh kalau lu lihat semua sebenarnya nggak berlaku banget nih kalau di dunia nyata nih ya. Misalkan ada harganya naik tapi permintaannya naik juga kan ada juga. Nah, berarti nggak sesuai dong sama hukum permintaan gitu. Padahal itu jadi hukum ya. Kalau di fisika kan hukum kan sesuatu yang
udah saklek banget nih. kan. Nah, kita punya asumsi di belakangnya itu istilahnya ceteris paribus. Nah, untuk menjelasin semua fenomena-fenomena ekonomi itu akan lebih mudah kalau pendekatannya lebih ke matematika. Makanya kita harus basic matematiknya itu harus kuat menurut gue. Karena gue nggak tahu nih, tapi kayaknya lo harus tahu nih bahwa di zaman gue nggak tahu kalau zaman sekarang itu tuh 60-70% anak IA itu SMA-nya IPA. Oh, malah SMA-nya IPA. SMA-nya IPA. Jadi mereka gitu. Yang pindah jurusan tuh. Iya. Kalau dulu kan mereka harus masih belajar IPA, sosum kan. Sekarang udah nggak ada gitu. Sekarang kalau SNBT enggak. Kalau SNBT kan enggak. Kalau SIMAK kan masih ada sosum. Masih ada. Gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang pindah, terus kemudian karena mereka punya basic matematik yang kuat, jadi sebetulnya mereka lebih survive. Iya gitu ya. Jadi sedangkan Bang Husein ini adalah anak IPS murni. Lihat dari muka gue dong. Gak ada. Makanya gue bilang kalau ditanya apa yang terjadi, gue kesusahan. Kesusahannya sebenarnya nggak cuma masalah nggak cuma masalah pelajaran doang. Karena ini kita boleh sedih-sedihan, boleh nggak sih? Boleh sih. Nanti Mas editor dikasih follow apa? Karena keputusan gue buat kuliah itu pada saat itu dibolehin sama orang tua gue, ya kan. Tapi gue menyadari bahwa secara finansial itu tidak bisa didukung, gitu. Jadi pilihannya adalah ketika gue mutusin buat kuliah, gue sebisa mungkin itu ya gampangnya nyari duit sendiri lah buat survive di sini, gitu. Jadi kalau alasannya sih kenapa gue kesusahan ya karena gue bisa nyari duit gitu sih gitu. Alasannya entah lu terima atau enggak, tapi bagi gue itu punya dampak. Yang ngambil waktu belajar lah ya, udah pasti ya. Ataupun istirahat. Ya. Kalaupun nggak ngambil waktu belajar, ya kalau bukan kalau memang jaga pasti belajar banget. Kalaupun lagi nggak nyari uang ya. Itu kan jadi tapi minimal ngambil waktu istirahat, ngambil waktu refreshingnya. Betul. Oke. Tapi dari tadi karena banyak matematikanya ya, tapi sedalam apa sih sebenarnya matematikanya sampai integral lapis 3 atau kalau integral lapis 3 sih kayaknya enggak, itu buat teknik ya. Tapi integral ada. Tapi itu kan sangat tidak familiar bagi anak IPS ya. Gue nggak tahu nih kurikulum sekarang. Apalagi Merdeka sekarang ya. Ya gue nggak tahu kurikulum Merdeka sekarang. Cuma kurikulum zaman gue itu gue nggak belajar integral. Turunan ada, cuma kan ya turunan aja lah gitu ya. Tiduran. yang penting ada belajarnya aja gitu. Jadi kayak kewajiban asal belajar ya. Betul. Makanya. Tapi pas di kampus ternyata amat sangat kepakai sekali. Iya, amat sangat kepakai sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di jurusan gue di kampus gue ya, itu tuh bahasa Inggris. Sumpah bang, bahasa Inggris bang. Karena kan gue berasal dari daerah ya. Gue sebut aja lah, gue berasal dari Tegal. Waktu itu gue ngerasa ketika gue datang, semua orang tuh ada di level gue bahasa Inggrisnya. Ternyata cuma gue yang merasa seperti itu. Karena dulu di sekolah ngerasa itu adalah level rata-rata. Gitu kan. Jadi pertanyaan kayak how do you do lagi, kan ya. Who are you? I'm fine, thank you. Udah. Situ ternyata nyampe kampus. Semua buku pakai bahasa Inggris yang pertama. Kecuali bahasa Indonesia, matkul bahasa Indonesia sama Pancasila ya itu. Iya. Terus yang kedua, di era gua tuh masih ada kewajiban ngambil matkul bahasa Inggris. Bukan, matkul pengantar bahasa Inggris. Jadi matkul ekonomi, tapi pengantarnya bahasa Inggris tuh 15 SKS. 15 SKS tuh bisa 3 sampai 5 mata kuliah gitu. Jadi itu bikin berat. Ya, karena harus kayak nama ininya pengantar ilmu ekonomi atau pengantar. Ya kalau pakai bahasa Indonesia pengantar ilmu ekonomi. Tapi di bahasa Inggrisin memang sengaja. Ada yang enggak, kalau kita ambil yang bahasa Inggris nanti namanya pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi bisa aja pelajarannya sama nih, tapi yang satu pengantar yang pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Indonesia. Nah, gue harus ngambil nih selama sampai selesai kuliah itu matkul 15. Pas zaman gue nih 15 SKS.
mata Pengantarnya kuliah pakai yang bahasa Inggris. yang pengantar, bahasa Pengantarnya, pengantarnya pakai bahasa Inggris. Jadi dosen datang, how do you do? Nah, itu cuma dimaksud itu How lagi do you do? terus pulang ya, Enggak ada enggak kayak gitu Enggak ada ya. WhatsApp. Oke. Lanjut. Nah, oke, nah itu yang tadi ilmu ekonomi tadi mata pelajarannya ya memang berarti wajar ya karena sekarang di SNBP itu kalau Bang Husen tahu Ikutin. bahwa SNBP itu mata pelajaran penunjangnya untuk ekonomi itu boleh kan dan atau jadi boleh 2 mata pelajaran. Oke. Jadi mata pelajaran penunjangnya adalah ekonomi dan matematika. Iya. Mungkin ternyata itu. Betul. Sangat berguna sekali. Jadi buat kalian yang memang mau masuk ilmu ekonomi di kampus manapun. Di kampus manapun. Jadi gue coba cek temen gue yang di Unsud, temen gue cek yang di Undip. Jokes kita nyambung kalau kita ngomong tentang matkul matematik, kayak misalkan ada ekonometrika, ada statistika gitu-gitu. Kita ternyata sama ya gitu. Oh, oke. Jadi nggak cuma di UI doang yang pakai matematik, terus yang lain enggak ya. Memang Memang kayak gitu, ilmu ekonomi itu kayak gitu. Lebih dekat ke matematiknya. Ya, karena untuk pendekatannya kita pakai pendekatan matematik. Ini pendekatan matematik. Oke. Nah, tadi ya untuk pilihannya, tahun itu berarti masih bisa ya diterima di 2 kampus sekaligus ya. Betul. Sama ilmu ekonomi di satu universitas yang sama. Di satu universitas yang sama. Bahkan gue punya ID Husen 01, Husen 02. Husen 02. Berarti yang satunya ya dia lagi. Si Husen 01. Yang ada di sejarah. Iya, di sejarah. Husen 02 yang ada di ilmu ekonomi di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Oke. Kan nama gue cuma satu kata. Cuma satu kata ya, Husen 01. Husen 01 sama Husen 02. Nah, tapi ini tahun ini nggak boleh ya? Paslon ya? Iya, udah bubar. Oke. Untungnya sekarang nggak boleh nih. Lebih fair, benar. Bahkan kalau udah diterima di SNBP yang prestasi, yang pakai rapot, udah nggak boleh daftar SNBT, udah nggak boleh daftar ujian mandiri. Dulu tuh masih boleh, makanya banyak kursi kosong. Nah, makanya banyak kursi kosong kan. Ada yang, apalagi bahkan udah ada nomor induk mahasiswanya, NPM-nya kan udah ada nomor pokok mahasiswanya. Berarti udah ada, cuma nggak jadi diambil. Iya, betul. Karena mungkin sekarang integrated sama nomor induk mahasiswa. Iya. Mahasiswa. Nomor induk siswa apa sih NIS gitu? Iya, NISN-nya. Ya, mungkin NISN. Nikah atau apa. Pokoknya udah nggak bisa sih sekarang. Jadi misalkan ya tahun ini gue keterima di UI ilmu ekonomi, terus gue daftar akuntansi bisa nggak? Nggak bisa. Udah nggak bisa ya? Udah di lock ya? Udah di lock. Kalau dulu masih bisa. Bahkan berapa tahun lalu internasional sama reguler atau paralel masih bisa. Bahkan internasional juga nggak bisa? Sekarang udah nggak bisa. Jadi kalau udah diterima regulernya atau kebalik ya. Sekarang kan kalau SIMAK itu internasional dulu diumumin, baru regulernya diumumin. Jadi kalau internasional udah dapat, regulernya nggak akan dapat. Jadi nggak bisa nih satu orang ini ke bawah-bawah kemana-mana. Tapi kalau di kampus yang beda? Kalau di kampus yang beda, kalau sama-sama ujian mandiri masih boleh. Tapi kalau SNBP tadi berdasarkan prestasi udah diblok, nggak bisa ikut SNBT ataupun ujian mandiri. Kalau yang nggak ikut SNBT lulus harus udah daftar ulang. Kalau belum daftar ulang masih boleh. Masalahnya daftar ulang dan pengumuman, pengumuman sama daftar ulang kan jaraknya cuma 2 minggu biasanya atau nggak nyampe sebulan lah. Jadi ya itu kalau akhirnya kalau mau nggak mau harus digugurin, kalau nggak nggak akan bisa daftar ke tempat lain. Kalau zaman dulu tuh biasanya disamain, inget nggak? Tanggal ujiannya sama tanggal ujiannya tuh disamain. Jadi kan misalkan lu udah masuk, lu harus milih nih, lu bakal lanjut buat tes atau bakal daftar ulang. Gitu. Nah masalahnya kan sekarang tesnya itu pakai gelombang, jadi nggak di satu hari yang sama. Benar. Karena pakai sistem kan CBT. Gitu. Gelombang. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2, bahkan gelombang 1 ada di hari dalam seminggu itu. Akhirnya daftar ulang SNBP-nya juga bisa aja dia ikut daftar ulang tapi ikut tes di tempat lain. Makanya akhirnya akunnya yang di-freeze. Jadi akun daftar SNBP sama SNBT sama. Di-banded? Di-band, nggak bisa buka untuk daftar SNBT gitu. Ya itu sekilas ya buat yang ini. Jadi ya kalau mau berdasarkan prestasi ya harus fokus di situ dan udah tahu kalau diterima udah. Udah game. Game udah nggak bisa ini. Jadi
ya mereka nggak tahu deh, nanti kita lihat lah fenomenanya gimana. Karena ini aturan benar-benar baru tahun ini. Oh, baru tahun ini? Baru tahun ini. Captain. Sebelumnya SNBP nggak bisa daftar SNBT, udah dari tahun lalu. Yang berdasarkan tes nggak bisa, tapi ujian mandiri masih bisa. Nah, jadi akhirnya masih bisa ada kursi kosong di prestasi. Atau di yang tes daftar itu bisa, ujian mandiri juga tetap bisa daftar. Jadi daftar ulang lagi terus aja nggak apa-apa. Kalau Anda kaya, ya, kalau ada duitnya, lumayan bayar UKT ya. Apalagi kalau cepat-cepat gitu berarti nggak mengajukan keringanan. Oh iya kan, udah pasti gitu. Oke, jadi kita geser lagi. Nah, sekarang tadi orang kan biasanya agak ini ya sama agak gimana gitu sama jurusan yang ada kata ilmunya. Ilmu fisika, ilmu ekonomi, ntar jadi dosen doang atau jadi apa gitu-gitu. Nah sekarang Abang Husain ini kerja di sektor pemerintahan. Di salah satu provinsi yang dekat-dekat sini. Kita pakai inisial aja. Ya, gitu. Gak apa-apa. Di DKI. Oh iya, inisialnya DKIJ. Jadi gue sekarang kerja di sektor pemerintahan, ASN lah ya kita nyebutnya sekarang di Pemprov DKI. Nah, padahal ya kayak banyak yang ini kan ilmuwan berarti ya untuk lanjut, untuk jadi peneliti gitu-gitu. Itu kalau lihat dari teman-temannya Bang Husain sendiri gimana nih? Kita ngomongin tentang prospek kerja atau profesinya gitu-gitu. Sejujurnya bahwa lulus teman-teman gua tuh secara garis besar memang berkecimpung di dunia penelitian. Jadi dia gabung kayak di, kalau tahu ada Semeru, terus ada di EY, ada juga. Itu non ini ya, non pemerintah. Iya. Semeru juga sama non pemerintah juga gitu. Pokoknya di lembaga Indef gitu-gitu. Itu punya situ di World Bank, di BI gitu. Terus tapi di bagian risetnya yang di BI? Kalau gue nggak tahu sih kalau di bagian risetnya atau enggak, tapi pas gue tanya atau kadang kita chat tuh ya memang dia di bagian researchnya, gitu. Kan nggak mungkin di bagian akuntansinya gitu. Karena memang yang dibutuhin sama Indef, yang dibutuhin sama lembaga-lembaga riset itu adalah core competence kita gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa teman gue yang berkecimpung di dunia ajar mengajar jadi dosen. Ada yang di Unbrau, teman gue ada yang ngajar di Unbrau. Dan yang ketiga juga ada yang jadi ASN juga gitu. Jadi memang kalau dilihat dari banyakan alumninya ya memang masih ke situ. Iya, masih ke situ juga gitu ya. Di angkatan gua. Kalau tapi memang tidak menutup kemungkinan kayak misalkan kan sekarang banyak ya perusahaan-perusahaan multinasional kan sebetulnya dia nggak terlalu jurusan apapun nggak apa-apa lah. Iya, terus kan dia yang penting economics, ya kan. Ya udah kan ilmu ekonomi itu kalau di tabel kita daftar kerja tuh ya masuk economics ya kita bisa daftar juga gitu. Dan saya kan pernah bekerja di ajar mengajar pada saat. Jadi sebelum gue jadi ASN tuh gue adalah guru. Gue lebih suka menyebutnya pengajar sih, pengajar les. Pengajar les ya. Saya pernah mengajar les. Pernah di Bimbel Lavender juga. Pernah di Bimbel Lavender juga tahun 2016 apa 2015 ya. 16. Jadi gue pernah di Lavender 16, terus kemudian gue melanglang buana ke sana kemari mencari alamat. Terus akhirnya ada kesempatan gue ketemu alamatnya di Pemprov DKI. Akhirnya gue daftar di Pemprov DKI dan alhamdulillah masuk. Gitu. Dan di Pemprov DKI sendiri kerjaan gue di bagian perencanaan. Di bagian perencanaan pembangunannya di sektor perekonomiannya salah satunya ya. Gue di bawah asisten perekonomian dan keuangan karena dinas gue di dinas perindustrian, perdagangan, ekonomi dan UKM. Nah, gue di bagian programnya atau di bagian perencanaannya. Jadi apa yang gue pelajari di kampus tuh sangat berguna di pekerjaan gue yang sekarang. Sangat relate sekali ya kan. Ngomongin pertumbuhan. Kalau sebelumnya kita cuma ngitung-ngitung, sekarang kita jadi regulatornya lah ya. Oke. Nah, ya berarti tadi ya karena karir idenya banyak tadi termasuk yang paling banyak tetap di bagian riset
Iya, Nah, iya. Iya, researcher, terus tadi yang lain-lain di akademik dan ini juga. Iya. Berarti emang banyak Jangan memang lupakan Bank Indonesia. Oh iya, Teman Bank saya yang di Indonesia. situ. Oh, sangat banyak ya kayaknya. Di situ. Oke. Nah, ini biasa nih pertanyaan pamungkas. Wah, aduh. Nih, kalau misalkan To the bone nggak nih? enggak, Oh, enggak. enggak. Pamungkas ya? Oh, hah? To the bone. Lagunya Pamungkas. Gitu. Yang penting lu biasain diri lu untuk ada di lingkungan yang kalau kayak bahasa Inggris itu nggak apa-apa. Oh, Gitu. Itu untuk ke depan ya. Jadi kalau tadi secara nilai ya harus semuanya. Iya. Bahasa Inggris atau apa.